Kisah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, berdasarkan catatan sejarahnya, memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Selama di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mampu berada di puncak kejayaannya. Dalam bukunya, Hitam Putih Kerajaan Pajajaran, dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, menyebutkan, Prabu Siliwangi bernama lengkap Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja, merupakan putra Prabu Dewa Niskala, yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali kariernya saat memerintah sebagai raja pada 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja inilah, kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Pada catatan carita puisi dan prasasti batu tulis menyatakan, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali menjadi raja. Pertama ketika Jayadewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewataprana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan kejadian ini, Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari 2 kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Galuh. Dalam hal ini ia dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Atas hal ini, masyarakat Sunda sudah 149 tahun, kembali mampu menyaksikan proses iring-iringan rombongan raja berpindah dari timur ke barat. Saat memerintah inilah Sri Baduga Maharaja memiliki gelar Prabu Siliwangi. Gelar ini berasal 2 kata, Sili, dan Wewangi. Sili artinya pengganti, dan Wewangi artinya harum atau wangi. Sehingga nama Prabu Siliwangi bisa dimaknai dengan pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi merupakan seorang raja yang mampu memberikan harum pemerintahan kerajaan Pajajaran. Selain itu, Siliwangi juga raja yang mampu menjadikan rakyat makmur sentosa atas prestasi seorang raja. Keterangan ini sesuai dengan yang ditemukannya sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Di masyarakat Sunda, Sri Baduga Maharaja lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Penyebutan nama Prabu Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630, sebagai lakon pantun. Naskah ini ditulis pada 1518 Masehi, saat Sri Baduga Maharaja masih memimpin kerajaan Pajajaran. Namun ada versi lain yang menyebut, bahwa Prabu Siliwangi hanyalah gelar raja yang tak hanya diberikan kepada Sri Baduga Maharaja saja. Kakeknya Niskala Wastu Kancana yang sempat menjadi raja juga konon diberi gelar Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sendiri merupakan gelar seorang raja yang benar-benar memiliki pengaruh besar dalam memimpin masyarakat Sunda. Dalam bukunya, Ferry Taufik El Jakwin juga menyebutkan, kerajaan Pajajaran merupakan penyatuan 2 kerajaan besar di Sunda kala itu. 2 kerajaan yakni Kerajaan Sunda dan Galuh disatukan oleh Prabu Siliwangi. Sebelum menjadi kerajaan Pajajaran, kerajaan ini berpisah dan bergabung dalam kurun waktu tertentu. Sesuai perhitungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh telah 3 kali disatukan. Penyatuan Kerajaan Galuh dan Sunda
pertama kali terjadi pada 723 Masehi oleh Raja Sanjaya. Pada tahun 759 Masehi kedua kerajaan ini kembali terpecah. Raja Banga Sanghyang Banga memerdekakan kembali kerajaan Sunda dari kekuasaan Galuh. Kedua Rakrian Wuwus menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Gajah Kulon, pada tahun 819 Masehi. Di bawah kekuasaannya Prabu Gajah Kulon inilah kerajaan Sunda dan Galuh kembali dalam satu pemerintahan. Tetapi pada 1382 Masehi, saat Wastukancana menjabat sebagai raja memiliki kehendak membagi kekuasaan kepada kedua putranya. Akhirnya dua kerajaan ini kembali terpecah. Namun naik tahtanya, Prabu Siliwangi pada 1482 Masehi menjadi raja di tanah Sunda membuat dua kerajaan ini mampu bersatu kembali. Prabu Siliwangi juga disebut berhasil meluaskan kekuasaan, dan merebut beberapa wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Daerah seperti Lampung yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan Majapahit berhasil direbut. Di tangan Prabu Siliwangi inilah kerajaan Sunda Galuh yang berubah nama menjadi kerajaan Pajajaran. Saat berdiri kerajaan Pajajaran ini tak terpaku pada etnis suku Sunda saja. Hal ini berbeda saat masa dua kerajaan yakni kerajaan Galuh dan Sunda, yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Pajajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya.